Nggak ada umat Islam radikal. Islam itu rahmatan lil alamin. Benar. Ini kita luruskan pendapat statement dia. Islam itu nggak ada yang radikal, nggak ada yang ngajarin teroris, nggak ada yang ngajarin ngebom, nggak ada ngebom bunuh diri, nyakitin orang lain. Nggak ada Islam ngajarin begitu. Jangankan nyebom bunuh diri, nyakitin orang, bang. Makan aja ada adabnya Islam ngajarin. Islam itu udah ngajarin cinta Pancasila. Islam ngajarin cinta NKRI. Yang merebut kemerdekaan ini siapa sih? Ulama-ulama kita, umat Islam yang berjuang, siang jadi santri, malam perang, siang jadi santri. Bukannya keringet doang, air mata, darah, nyawa taruhannya merebut kemerdekaan, mengusir penjajah dari Belanda, mengusir Jepang dari Indonesia. Luar biasa. Islam udah ngajarin Pancasila. Mana? Lewat masjid, ngadep Ngulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep Ngulon juga lu. Semuanya sama kok di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda tapi satu tujuan. Benar? Islam udah ngajarin Pancasila. Waktu ada pengeboman bang, di mana tuh? Di Sarinah. Nggak ada yang nanya, Ustadz itu yang ngebom di Sarinah kemarin apakah termasuk jihad? Bukan jihad. Jihad itu di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Saya kata gitu. Jangan bikin statement yang kagak-kagak. Iya. Tibang statement yang kagak, udah baru dilantik udah belagu statement. Cadar nggak boleh, curigain orang pakai cadar. Celana cingkrang dicurigain. Norak buat kagak gaul. Iya bang, lah nggak ada, udah jangan yang lain aja urusin, bikin statement yang enak-enak, ngademin. Begini bukan kagak senang sama pemerintah, bukan benci, kita ngelurusin, bikin statement yang enak-enak. Pikirin aja masalah ekonomi udah, bagaimana rakyat nih, bener. Saya himbau udah buat tokoh-tokoh nasional, tokoh agama, jangan bikin statement yang bikin kontroversi dah, jangan. Ini kadang-kadang bikin statement yang kagak-kagak. Pada nyinyir semua. Semakin panjang jenggot, semakin goblok. Ini namanya ngadu domba kalau begini. Segini banyaknya orang kagak ada nyenengin gua. Nyakitin semua. Radikal. Ketakutan aja pemerintah. Saya heran. Umat Islam mulu di Indonesia, negara besar pak. Ini Indonesia negara kita, agama banyak banget. Kenapa Islam mulu yang dimusuhin? Suwe bener kita enak. Kayaknya kagak demen banget sama orang Islam gitu. Iya radikal. Di mana radikalnya? Otaknya yang radikal. Makanya yang bikin isu radikal kan mereka bang. Nggak ada umat Islam radikal. Islam itu rahmatan lil alamin. Bener. Ini kita luruskan pendapat statement dia. Islam itu nggak ada yang radikal, nggak ada yang ngajarin teroris, nggak ada yang ngajarin ngebom, nggak ada ngebom bunuh diri, nyakitin orang lain. Nggak ada Islam ngajarin begitu. Jangankan nyebom bunuh diri, nyakitin orang, bang. Makan aja ada adabnya Islam ngajarin. Nih kelar acara bang, doa dikasih makan satu nampan bertiga. Makan kalau bertiga berempat sama temen, adab pakai. Apa adabnya Ustadz? Suapan kecilin, jangan gede-gede. Tuh adabnya. Yang kedua lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ini lagi makan teman kita liatin mukanya begini. Kesinggung orang. Dan matinya ngomong lapar banget rumahnya gua tuh. Begitu aja kagak boleh bang. Yang ketiga emang jatah kita bagian di pojokan itu rawatin maju mundur situ aja udah. Lah toleransi banget kita. Ya kasihan punya teman kita korek-korek longsor jatahnya lah. Ada adabnya. Apalagi sampai ngebom gak ada Islam ngajarin ngebom. Islam tuh udah ngajarin cinta Pancasila. Islam ngajarin cinta NKRI. Yang merebut kemerdekaan ini siapa sih? Ulama-ulama kita, umat Islam yang berjuang, siang jadi santri, malam perang, siang jadi santri. Bukannya keringet doang, air mata, darah, nyawa taruhannya merebut kemerdekaan, mengusir penjajah dari Belanda, mengusir Jepang dari Indonesia. Luar biasa. Islam udah ngajarin Pancasila. Mana? Lewat masjid. Simbol kebersamaan kita masjid bang, umat Islam. Ini di masjid kan ada aturan. Masjid Jami Al Barkah. Ada aturannya. Apa aturannya? Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Bener kan? RT masuk masjid, buka sepatu. T.
RW masuk masjid copot sepatu. We. Lurah masuk masjid buka sepatu. Rah. Camat masuk masjid copot sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid buka sepatu. Nur. Presiden masuk masjid copot sepatu. Tuh. Dijaga kesuciannya masjid, Bang. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan ada yang usil. Orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana, Bang? Gue dari Kidul nih, ngadep Ngulon. No, dia dari mana? Dia dari Wetan tuh, orang Wetan asli, ngadep Ngulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep Ngulon juga lu. Semuanya sama kok di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda tapi satu tujuan. Benar? Islam udah ngajarin Pancasila. Jangan salah, Bang. Sebelum Pancasila, Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rame, Indonesia banyak suku, bahasa, luar biasa. Kalau masing-masing pada pakai bahasa, rame masjid. Yang Sunda takbir, Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaunan silaing euy. Rame. Teman kita dari Padang kencengan lagi, Allah nan gadang. Malaikat nyaut rancak bana. Maka jangan sekali-kali nuduh-nuduh mulu dah umat Islam dituduh radikal. Nggak ada. Waktu ada pengeboman, Bang, di mana tuh? Di Sarinah. Nggak ada. Ada yang nanya, Ustadz itu yang ngebom di Sarinah kemarin apakah termasuk jihad? Bukan jihad. Jihad itu di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Saya kata gitu. Janganlah, jangan bikin-bikin statement yang kagak-kagak. Iya. Tibang statement yang kagak udah baru dilantik udah belagu statement. Cadar nggak boleh, curigain orang pakai cadar. Celana cingkrang dicurigain. Norak buat kagak gaul. Iya, Bang, lah nggak ada. Udah jangan yang lain aja urusin, bikin statement yang enak-enak, ngademin. Ini kita pemerintah kita bagaimana sih, bingung jadinya urusan. Ini kita curiga mulu orang Islam. Begini bukan kagak senang sama pemerintah, bukan benci. Kita ngelurusin. Bikin statement yang enak-enak. Pikirin aja masalah ekonomi udah, bagaimana rakyat nih. Bener? Iya, ini masjid ini simbol demokrasi kita, Bang. Kalau udah masuk masjid semua kan udah masuk nih semua. Nggak ada orang nomor satu di masjid. Semua sama di hadapan Allah. Jangan ngomongin soal suku, jangan soal warna kulit, jangan. Warna kulit begini emang kita mesen. Lah jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini kita kagak mesen. Jangan ngatain orang. Ini kadang-kadang usil mulut. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang juga bacain. Orang kagak mesen. Dari suku apapun dia dilahirkan. Warna kulitnya bagaimanapun. Kalau dia muslim, saudara kita. Benar? Terapin dah sholat jamaah kalau udah kumpul. Bab pemilihan makmum. Gak ada. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Dalam masyarakat begitu, ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat siapa aja boleh, baru lahir aja bocah, brol, lahir. Rakyat udah, mana nanggung utang negara baru lahir. Rakyat mah siapa aja boleh, imam gak sembarangan. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Masya Allah kita kepengen, Bang, kebersamaan, kekompakan, ayo. Saya himbau dah buat tokoh-tokoh nasional, tokoh agama. Jangan bikin statement yang bikin kontroversi dah, jangan. Ini kadang-kadang bikin statement yang kagak-kagak. Pada nyinyir semua. Semakin panjang jenggot, semakin goblok. Ini kan kagak pantas statement. Nggak perlu keluar begini. Malu sebagai tokoh nasional ngomong begitu. Makin panjang jenggot, semakin goblok. Kan kagak bagus. Mendingan sholat pakai baju batik daripada baju gamis buat demo. Kan salah ngomong. Jangan ngomong begitu. Nggak bagus statement ulama begitu mah. Yang bener enak-enak aja udah. Tuh yang sholatnya di Monas katanya kagak sah sholat Jumatnya. Tidurnya ngilernya di mana? Ngilernya di Istiqlal. Jangan begitu bikin statement. Ada dalilnya masing-masing. Kalau nggak mungkin ada dalilnya nggak bikin sholat Jumat. Ya usah lah merasa pintar sendiri, hebat sendiri. Jangan begitu. Kita himbau. Itu Habib-Habib yang pada di Jakarta. Di sono kata di Arab pada sekolah ibtidaiyah doang lulusan. Jangan begitu. Nyinyir namanya. Bener, Bang? Ini namanya ngadu domba kalau begini.
Nggak semuanya fanatik sama mereka dan nggak semuanya fanatik sama NU, nggak semua fanatik sama Habib. Ada semua. Kita pengen kebersatuan. Islam tuh harus seperti ada Habib Rizik, ya enggak, harus punya NU, Muhammadiyah, Persis, jadi satu kompak, cari titik persamaan, jangan perbesar perbedaan. Tiba gara-gara beda pandangan, marah, bikin statement, berantem. Akhirnya sampai sekarang FPI ribut dengan Banser, kagak pernah akur. Yang tawa mereka orang-orang kafir. Sadar kita bang, jangan mudah diadu domba. Saya himbau di mana-mana saya ngomong begitu. Ada Banser banyak kemarin di Tangerang saya ngomong Banser, ayo lu jangan begitu, jangan ribut. Biar akur lu sama FPI, FPI biar akur lu sama Banser. Begitu saya atur. Besok diundang saya milad FPI, Kecamatan Bekasi, Kabupaten, semuanya. Saya sampein semua, ayo kita pengen bersatu umat Islam kok. Kita pengen kompak. 5 jari ini 5-5-nya kalau kompak bersatu bang, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang. Buset, 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk kagak sakit. Bener? Nah, iya kalau 5-5-nya kompak bersatu kan enak. Perbaiki. Hablum minallah, ada hablum minannas. Hubungan sosial kemasyarakatan di antara kita. Jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Islam harus bersatu. Kalau kita kompak bersatu, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita kedepankan Islamnya, jangan kita kedepankan organisasinya. Jaga kebersamaan, kekompakan. Jangan terlalu fanatik kita semua. Ayo Islam yang dikedepankan. Cari titik persamaan dan jangan perbesar perbedaan. Kita pengen bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu agama. Yaitu di satu bahasa, satu Indonesia. Satu bahasa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Itu dah, 3-3-nya Indonesia semua. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Gitu dah. Iya, bisa saya bang. Wah, dari kata radikal nih, tes lagi.